Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 437, Sang Guru menjadi marah. Hah? Feng Jiu terkejut sesaat. Siapakah penguasa neraka itu? Sungguh malang. Dia benar-benar melupakannya. Melihat ekspresi tuannya, Luoyu ragu-ragu dan berkata, dia tampak agak marah. Yah, dia punya ekspresi yang tidak menyenangkan. Ya, aura pembunuh terpancar di sekujur tubuh pria itu. Luoyu yakin bahwa Leng Suang akan terbanting dengan tamparan jika dia berani menghentikannya. Baiklah, pergilah dan beraktivitaslah. Kau sudah melihatnya di sana, jadi sebisa mungkin hindari dia. Orang itu tidak mudah bergaul. Sambil mendesah, dia melambaikan tangan padanya untuk pergi dan menuju ke halaman. Sementara Sadowan berjaga di pintu, Grey Wolf berkeliaran di halaman. Melihat ke sana kemari, dia berbisik, Dokter Hantu memiliki pesona jahat saat dia mengenakan pakaian pria berwarna merah. Aku tidak menyangka dia bisa begitu mempesona saat mengenakan pakaian wanita berwarna merah. Tidak heran dia membuat tuannya terpesona. Tuan sendiri tidak kekurangan pesona. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin pesona Tuan tidak mempan sedikit pun pada Dokter Hantu saat kita datang ke sini. Grey Wolf berbicara hampir sepanjang waktu tanpa mendengar suara apapun dari Sadowan. Dia menoleh ke belakang dan berkata, mengapa kamu tidak bicara? Sadowan berdiri tegak di pintu. Dia meliriknya dan menjawab, aku tidak pernah membicarakan masalah Tuan. Fiu, ayo. Grey Wolf tertawa seolah mendengar sesuatu yang lucu. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat sosok berbaju merah datang ke arahnya. Matanya berbinar dan dia berlari cepat ke arahnya. Hei, Dokter Hantu, Nona Muda Feng, alamat mana yang harus kugunakan? Grey Wolf menatapnya dengan mata terbelalak. Ia pikir itu tidak masuk akal. Dia jelas seorang wanita, bagaimana mereka bisa tidak mengetahuinya saat itu? Aneh sekali. Namun, bagaimana guru mengetahui bahwa Dokter Hantu itu adalah seorang wanita? Pertanyaan ini telah lama tertanam dalam benaknya. Dia benar-benar perlu mencari kesempatan untuk bertanya. Feng Jiu melirik serigala abu-abu. Si tolol ini sudah berkali-kali jatuh ke dalam perangkapnya. Bagaimana dia bisa terlihat begitu senang saat melihatnya? Di mana tuanmu? Dia melihat ke halaman dan tidak melihat siapapun kecuali bayangan satu yang berdiri di pintu. Tuan ada di kamar Anda. Grey Wolf menyeringai. Ia dulu berpikir bahwa Dokter Hantu itu menyebalkan. Siapa yang membuat tuannya yang baik-baik saja menjadi bungkuk? Namun, sejak mengetahui bahwa Dokter Hantu adalah seorang wanita, hei, sekarang ia menganggapnya begitu menyenangkan di matanya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan menjadi istri majikan mereka. Itu artinya, dia akan menjadi wanita simpanan mereka. Jika dia tidak mencoba menjilatnya sekarang, kapan waktu yang tepat? Dokter Hantu, Tuan sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia memperingatkannya dengan berbisik. Feng Jiu, yang hendak melangkah maju, mendengar ucapan ini. Luoyu pernah mengatakan ini sebelumnya, dan sekarang serigala abu-abu juga mengatakannya. Apakah itu benar-benar buruk? Memikirkan hal ini, dia menatap serigala abu-abu dengan aneh dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak mungkin benar-benar mencariku, kan? Mengapa ia tidak tahu bahwa penguasa neraka sudah menaruh hati padanya sehingga sengaja datang jauh-jauh untuk mencarinya? Mendengar perkataan Feng Jiu, serigala abu-abu sedikit tercengang. Kami sengaja datang jauh-jauh untuk mencarimu, Butuh waktu lama bagi kami untuk mengetahui keberadaanmu, tetapi Tuan terjebak dalam masalah yang sedang dihadapi yang berlarut-larut hingga sekarang. Ketika dia mendengar bahwa putra mahkota negara Green Gallop membawa orang untuk melamar, Tuan menunda masalah itu dan segera bergegas datang bersama kami berdua. Masih ada pasukan di belakang dan diperkirakan mereka akan tiba beberapa hari kemudian. Ada apa? Tidakkah kau mau masuk dan bertanya pada Tuan ini?